Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan bijak. Semoga hari ini lebih bijak dari hari kemarin. Hari ini saya kedatangan tamu. Beliau teman saya, senior saya. Ada sebuah cerita tentang keengganan melakukan sesuatu yang akan berdampak kepada kemunduran hidup. Ada cerita dulu teman-teman saya, orang-orang yang sama-sama berjuang, dimulai dari sekolah. Orang-orang yang fasilitasnya dalam bersekolah itu sederhana, pulpen cuma punya satu, nah ke sekolah naik sepeda, ontel. Tapi karena mereka itu giat dalam menuntut ilmu, maka alhamdulillah yang mereka petik adalah kesuksesan. Sementara ada teman-teman saya dulu yang mendapat fasilitas dari orang tuanya yang bagus, segala sesuatunya lengkap, tapi karena tidak giat dalam menuntut ilmu, ya qadarullahnya, takdirnya mereka mengalami kemunduran dalam hidup. Kemunduran hidupnya terlihat bagaimana orang tuanya yang sudah mencapai titik tertentu dalam kehidupan, sementara si anaknya tidak mencapai seperti yang sudah dialami oleh orang tuanya. Nah, untuk itu saya akan bertanya-tanya kepada teman saya, kepada Pak Darsono, mengenai pendapat beliau tentang keengganan yang menghasilkan kemunduran dalam hidup. Untuk itu mari kita sambut beliau. Pak Darsono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah, semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa meniti jalan beliau sampai yaumul kiamah. Amin, amin, amin. Ini sesuatu yang cukup menarik menurut saya ya, karena setiap orang pasti punya pendapat, pengalaman, dan pandangan pribadi tentang hal ini, gitu ya. Ini fenomena yang mungkin tidak bisa dielakkan, karena hampir setiap saat kita melihat, oh ada suatu generasi yang dulu awalnya begini jadi begini, atau yang tadinya biasa saja kemudian mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Ada yang dulunya lebih baik kemudian mengalami penurunan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan mengapa sih bisa terjadi hal seperti itu, ya ini kita bincang santai untuk ya menambah wacana Pak Bijak ya. Menambah wacana, jadi kalau ada baiknya silahkan dipetik, kalau ada yang kurang baik ditinggalkan saja. Ya. Salah satu faktor penyebabnya adalah keengganan seseorang itu untuk berusaha lebih keras dari sebelumnya gitu. Ya bisa jadi karena orang tuanya sudah sukses, kemudian anaknya ya saya biasa-biasa aja lah, toh jalurnya udah jelas, ada yang seperti itu.
Ada juga yang mungkin karena selama ini pemahamannya itu kurang atau ya tidak benar gitu ya, sehingga ya biasa aja, kan semua juga sudah digariskan kan, seperti ada yang seperti itu. Tapi kalau kita kemudian mempelajarinya di balik itu semua, ternyata ya itu tadi kuncinya adalah ada keengganan dari individu itu untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Keengganan itu dampaknya apa? Dampaknya adalah rasa malas. Nah, misalkan waktunya belajar, enggan malas. Waktunya kerja, enggan jadi malas. Waktunya sholat, enggan jadi malas, dan lain-lain. Nah, setelah keengganan itu muncul dan dibiarkan berkembang menjadi rasa malas, rasa malas itu akan memunculkan efek yang lebih buruk lagi, yaitu tidak bersemangat untuk melakukan suatu tindakan. Nah, runtutannya seperti itu. Tidak adanya tindakan, otomatis tidak ada hasil gitu. Jadi urutannya ya enggan, kemudian malas, kemudian tidak melakukan sesuatu apapun, sehingga harapannya itu tidak akan terwujud. Nah, kalau kita lihat fenomena, ada orang yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian sekarang menjadi lebih baik. Itu kalau kita pelajari ya, ternyata mereka bukanlah orang yang bermalas-malasan. Mereka bukan orang yang enggan untuk berusaha. Mereka ternyata punya motivasi tertentu, kemudian melakukan sesuatu tertentu dengan cara-cara tertentu, dan hasil yang diperoleh pun tertentu. Nah, kalau bicara soal hasil tentu bukan kita yang menentukan. Nah, tapi persoalan kita adalah seberapa giat kita untuk berusaha. Karena modal yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita kan itu. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk berusaha, tapi tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan hasilnya. Ya mungkin secara sekilas seperti itu, Pak Bijak. Ya, jadi kalau saya sebagai junior, sebagai teman, saya melihat bahwa perubahan itu dimulai dari ketidakengganan. Ya, betul. Jadi lawannya, barang siapa ingin sebuah perubahan besar, baik itu yang dari, mohon maaf misalnya belum tahu apa-apa atau bodoh, untuk menjadi lebih tahu, lebih pintar, untuk yang belum bekerja terus ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, sebuah perubahan itu dimulai dari tidak enggan dulu dalam melakukan sesuatu. Begitupun juga dengan beribadah. Manusia yang beragama enggan melakukan ibadah dalam agamanya, ya tentu akan mendapatkan hasil yang buruk. Jadi keengganan belajar, bekerja, dan juga beribadah itu akan menghasilkan hal yang buruk karena keengganan itu. Betul begitu ya? Ya, mungkin garis besarnya seperti itu. Jadi keengganan dalam beribadah, bekerja, dan belajar menimbulkan kemalasan dalam bekerja, beribadah, dan belajar. Kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak dilakukan dalam belajar, beribadah, dan bekerja, sehingga hasil daripada ibadah, bekerja, dan belajar itu pun tidak ada.
Maka sebaiknya sebisa mungkin kita mengambil langkah sebaliknya, tidak enggan untuk belajar, bekerja, dan beribadah, kemudian tidak malas untuk belajar, bekerja, dan beribadah, kemudian hal itu melahirkan sebuah tindakan yang tidak enggan untuk belajar, bekerja, beribadah. Diharapkan perubahan yang lebih baik itu akan kita dapatkan. Mungkin itu aja. Alhamdulillah. Demikianlah kawan bijak, bincang-bincang santai kita tentang keengganan. Semoga bermanfaat untuk kawan bijak semua. Semoga kawan bijak bisa menghindari semua keengganan, bisa melawan semua keengganan. Terima kasih kepada Pak Darsono. Ya, sama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.